Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa agar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan melalui Allah Roh Kudus boleh dimeteraikan dalam hati kita dan boleh disingkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kalau sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan kami boleh bangun saat pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini, yaitu kita masih berbicara tentang tema tentang Paskah, di mana pagi hari ini saya ingin memberikan 4 gambaran atau lambang daripada salib Kristus, baik secara metaforis dan teologis yang kita akan bersama-sama pelajari. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata di sana bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pasal 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lambang salib adalah di mana orang Kristen harus mengikuti teladan sengsara daripada kematian Yesus. Nanti kita akan memperingati tentang Paskah ini pada bulan Maret nanti, bahwa setiap orang percaya, di mana firman Tuhan berkata bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Maka ayat renungan firman Tuhan ini mengingatkan bagi saya dan saudara bahwa setiap orang percaya harus mengikuti teladan Kristus, yaitu bagaimana salib yang harus mereka pikul, yaitu di mana mereka harus melawan setiap keinginan-keinginan daging mereka. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salib Tuhan, maka mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Pasal 16 ayat 24 berkata bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, maka ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya menanggalkan seluruh keegoan kita sebagai manusia dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah salib yang harus saya dan saudara pikul. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai lambang penyangkalan diri kita. Bagaimana hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Galatia pasal 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, firman Tuhan berkata, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti yang harus kita lakukan adalah kehendak Allah. 100% adalah kehendak Allah dan bukan lagi keinginan daging kita. Bukan lagi apa maunya kita, tetapi setiap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah kehendak daripada Allah itu sendiri. Jadi salib merupakan lambang daripada penyangkalan atau lambang mengingkar diri kita. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus itu yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, yaitu salib adalah lambang cerca bagi orang-orang percaya. 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata di sana, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karya kematian Yesus di atas kayu salib merupakan satu ejek-ejekan orang yang tidak mengenal Allah di luar sana.
menjadi satu cemooh bagi mereka, menjadi satu cercaan bagi mereka terhadap orang-orang percaya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan sudah menuliskan bahwa pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kita garis bawahi, bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi saya dan saudara yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah bagi saya dan saudara. Kenapa disebut sebagai kekuatan Allah? Karena hanya melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka saya dan saudara, manusia-manusia berdosa, dapat memperoleh hidup yang kekal. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai jalan menuju kepada persatuan dengan Kristus. Roma pasal 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ketika manusia ini dikatakan di sini mati, dikatakan mematikan setiap keinginan-keinginan dagingnya, maka mereka pun ikut mati bersama dengan Kristus, dan kita akan hidup dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Galatia pasalnya yang kedua ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, kata firman Tuhan, tetapi bukan kita lagi yang hidup, tetapi di Kristuslah yang hidup di dalam saya dan saudara. Dan oleh iman kita dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita, yang telah menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah melalui 4 gambaran lambang daripada salib ini benar-benar kita pahami dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengikuti Kristus dalam teladan kesengsaraan dan dalam kematiannya, yaitu dimana kita harus mematikan, kita harus hidup pikul salib selama kita ada di dalam dunia ini untuk menuju kepada keselamatan. Lambang dikatakan kita harus menyangkal diri kita bahwa kita hidup hanya untuk Kristus. Lambang di mana menurut orang lain adalah suatu cercaan, tetapi bagi saya dan saudara inilah kekuatan Allah bahwa kita akan menerima keselamatan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan salib merupakan jalan bagi saya dan saudara untuk bersatu dengan Kristus Yesus di dalam kerajaan kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kita terus mau tetap setia di dalam Tuhan, bahwa makna lambang salib itu kita pegang teguh dalam kehidupan kita adalah sebuah hal yang begitu luar biasa dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, agar supaya umat manusia yang telah jatuh dalam dosa kembali untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bahkan dipersiapkan untuk memperoleh kerajaan sorga. Oleh sebab itu pegang teguh keselamatan yang telah diberikan oleh Allah secara cuma-cuma melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kita jaga baik-baik agar suatu saat nanti kita hidup bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas renungan firman-Mu saat pagi hari ini, di mana kami diingatkan kembali bahwa melalui salib Kristus kami diselamatkan. Melalui salib Kristus kami harus ikut mengambil bagian dalam kesengsaraan dan dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Melalui salib Kristus kami diingatkan bahwa kami harus menyangkal diri kami untuk kami hidup seturut dan sama seperti Engkau. Melalui salib Kristus kami pun harus menerima hinaan, cercaan, tetapi kami percaya itu adalah
kekuatan Allah yang akan membawa kami kepada keselamatan. Melalui salib Kristus kami sedang menuju kepada kesempurnaan di dalam iman kami kepada Engkau untuk meraih mahkota kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan kami terima setiap renungan firman-Mu dengan ucapan syukur. Dan pagi hari ini hamba-Mu berdoa, berkati seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan, menyingkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami semakin mengerti, kami semakin memahami bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami semua. Bahkan berkati siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, bahwa Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup yang akan membawa kehidupan umat manusia kepada keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, khususnya selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Tetap bersuka cita, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hanya karena kasih setiamu,